إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seluruh alam semesta ini sepenuhnya tegak berjalan dengan aturan-aturan Allah yang kita kenal sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu tidak akan pernah berubah dan tergantikan. Sunnatullah itu ditetapkan sejalan dengan ketetapan qadha dan qadarnya. Semua ketetapan sunnatullah itu ditetapkan oleh Allah sebagai jalan untuk menguji seberapa besar keyakinan kita pada kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Di antara sunnatullah itu adalah bahwa kezaliman dalam bentuk apapun tidak akan pernah bertahan selamanya. Sekuat apapun itu, sekuat apapun para diktator, para penjajah, para perampas hak, manusia-manusia zalim lainnya, mereka pasti akan terkalahkan pada saatnya nanti. Begitupun sebaliknya, hamba-hamba yang terzalimi pasti akan mendapatkan keadilannya. Jika tidak di dunia, maka kelak di kehidupan akhirat. Allah Ta'ala mengatakan, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dan demikianlah hukuman Tuhanmu apabila dia menghukum negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya hukumannya itu sangat pedih dan menyakitkan. Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Dan azab kami tidak akan pernah dapat ditolak oleh kaum yang berbuat kejahatan. Jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu di atas panggung sejarah dunia ini tak terhitung lagi banyaknya para penjajah, para diktator, para pelaku kezaliman dengan skala besar sampai kecil, yang pada mulanya begitu pongah dan angkuh memamerkan kezalimannya, menupuk dada seakan tak terkalahkan, melakukan kekejian bertubi-tubi seakan tak akan mati dan binasa. Tapi tidak perlu menunggu lama, tubuh mereka teronggok begitu rupa layaknya sepotong bangkai yang busuk dan tak berharga. Siapa yang tak kenal dengan Fir'aun, sang penguasa Mesir yang adidaya di zamannya, yang berhasil memajukan Mesir dengan pembangunan infrastrukturnya, tapi kezalimannya tidak terkira hingga mengaku diri sebagai Tuhan, dan akhirnya hayatnya tenggelam
dalam sebuah kepecundangan, namanya abadi sepanjang masa sebagai manusia tak tahu diri. Siapa yang tidak kenal dengan Hitler, yang dengan Nazinya membawa Jerman tidak hanya maju dalam persenjataan, tapi juga berhasil melakukan invasi hingga ke beberapa negara. Namanya ditakuti pada zamannya, pun kekejaman dan kezalimannya tak terkira. Tanpa ampun, dia membantai bangsa Yahudi dengan cara-cara yang paling kejam. Dan lihatlah bagaimana akhir hayat manusia satu ini. Konon, ia mati bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Lalu mayatnya disiram bensin bersama mayat pacarnya dan dibakar. Dan hingga hari ini, nama Hitler akan dikenang sebagai pembantai kejam dalam sejarah. Tapi begitulah kebanyakan manusia hingga hari ini. Selalu gagal mengambil pelajaran dari sunnatullah yang berlaku pada manusia-manusia zalim itu. Ketika mereka diberikan sedikit kekuasaan, keunggulan, dan kehebatan, mereka lantas lupa dengan hakikat diri mereka sebagai manusia yang lemah dan tidak punya apa-apa tanpa pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka kekuasaan yang sedikit, secuil itu pun sudah cukup membuat manusia merasa sebagai si maha segala-galanya. Dengan kekuatan yang secuil saja, sebagian manusia merasa layak menzalimi, merampas hak, bahkan menumpahkan darah orang lain. Itulah yang terjadi pada bangsa Yahudi Zionis hari ini. Mereka lupa bahwa kakek-kakek mereka dahulu telah dihinakan oleh Fir'aun sebagai budak. Lalu di zaman Hitler, kerabat-kerabat mereka dibantai dan dibunuh layaknya makhluk yang tidak berharga. Lalu dengan sedikit kekuasaan dan teknologi yang ada di tangan, bangsa penjahat perang ini merasa layak membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza secara khusus dan di Palestina secara umum. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersyukurlah kita yang dikaruniai iman dan tauhid kepada Allah taala. Bersyukurlah kita yang dikaruniai keyakinan bahwa kisah hidup kita tidak akan berhenti di dunia ini saja. Setelah ini masih ada kisah hidup yang abadi bernama akhirat, di mana semua tindak tanduk kita akan tampak hasilnya di sana kelak. Maka dengan kacamata akhirat itu, kita selalu melihat kezaliman-kezaliman yang menimpa kita sebagai bagian dari soal-soal ujian dunia yang harus kita jawab dengan jawaban yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Inna 'izamil jazaa' ma'a 'izamil bala' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya besarnya balasan atau pahala itu sesuai dengan kadar besarnya ujian dari Allah. Dan sungguh Allah, jika Dia mencintai satu kaum, Dia akan menguji mereka, sehingga siapa yang ridha, maka dia pantas mendapatkan ridha Allah, dan siapa yang marah, maka dia pun pantas mendapatkan murka Allah. Melalui pesan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan indikator keberhasilan dan kemenangan kita dalam menjawab ujian-ujian dari Allah. Yang pertama, bahwa ujian-ujian itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ujian itu adalah tanda di antara tanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Maka itulah kita saksikan hari-hari ini dari bumi jihad bernama Gaza. Kita melihat, kita menjadi saksi bagaimana saudara-saudara kita di sana merespon kehilangan keluarga tercintanya disebabkan bombardir bangsa penjajah Zionis kepada mereka. Mereka meresponnya dengan tangis dan air mata yang dipenuhi dengan keridhaan jiwa, menerima tanda cinta dari Allah
dalam bentuk ujian-ujian yang luar biasa itu. Dan itu adalah kemenangan pertama seorang mukmin. Yang kedua, bahwa semakin besar ujian itu, maka semakin besar pula karunia Allah untuk kita. Kenapa saudara-saudara kita di Gaza begitu tegar, bahkan bahagia menerima ujian-ujian kehidupan dalam berbagai bentuknya di sana? Jawabannya adalah karena mereka sangat meyakini bahwa semua kehilangan itu akan diberikan pengganti yang jauh lebih indah dari Allah. Dan ini adalah kemenangan kedua seorang mukmin, yaitu ketika kehilangan duniawi akan diganti dan dibalas oleh Allah dengan karunia akhirat yang tak terduga dan di luar perhitungan kita manusia. Yang ketiga, bahwa puncak kemenangan tertinggi seorang mukmin adalah ketika akhiratnya ia nyatakan layak dan pantas mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Inilah setinggi-tingginya kemenangan seorang mukmin, adalah ketika Allah mengatakan kepada dia, "Wahai hambaku, aku telah ridha kepadamu. Wahai hambaku, aku telah mengampuni dosa-dosamu." Tentu saja, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tidak menafikan harapan-harapan kita terhadap keberhasilan dan kemenangan yang bersifat duniawi. Karena itu, harapan tentang kemenangan bagi kaum beriman sangat erat, berkaitan erat dengan keyakinan kita kepada sunnatullah yang kita telah sebutkan tadi, yaitu bahwa sepekat apapun sebuah kezaliman dan kejahatan itu, maka ia pasti akan tumbang. Para pelakunya pasti akan binasa dengan cara yang seringkali di luar perhitungan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Dan jika kalian bersabar dan selalu bertakwa, niscaya muslihat mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib." Ingatlah kata Allah, sesungguhnya pertolongan dan kemenangan dari Allah pasti adalah sesuatu yang sangat dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam keyakinan kita bahwa semua kezaliman itu pasti akan binasa pada akhirnya, bukan berarti kita hanya berpangku tangan menunggu sirnanya kezaliman itu. Di pundak kita tetap terpikul tanggung jawab, berikhtiar, mengambil peran, menghilangkan kezaliman itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Dalam level yang kita semua insya Allah sanggup melakukannya, ada sebuah ikhtiar yang mempunyai kekuatan dahsyat di sisi Allah. Ikhtiar itu bernama doa. Itulah sebabnya senjata terkuat seorang hamba yang terzalimi ada pada panah-panah doa yang dia panjatkan kepada Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa-doa mereka. Salah satunya adalah wa da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Bahkan dalam hadis ini
Nabi SAW mengatakan bahwa awan terangkat, pintu-pintu langit dibuka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa izzati la ansurannaki walau ba'da hinin." Demi kemahaperkasaanku, kata Allah, sungguh aku akan menolongmu, menolong hamba-hamba yang terzalimi itu, walaupun setelah beberapa masa berlalu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita yakin seyakin-yakinnya akan janji dari Allah ini, bahwa pertolongannya pasti akan diberikan kepada setiap hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan bersabar akan setiap ujian-ujian yang mereka lalui. Pasti pertolongan Allah dan kemenangan kaum muslimin akan didapatkan hari ini maupun hari esok. Maka marilah terus kita hadirkan husnudzon kita kepada Allah dan terus mendoakan saudara-saudara kita yang pada hari ini melalui ujian yang begitu berat di berbagai pelosok bumi Allah, di permukaan bumi ini. Kita doakan mereka di dalam setiap doa-doa, ruku' dan sujud-sujud kita, agar kemudian mereka mendapatkan kemenangan yang nyata, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, dan termasuk hamba-hamba yang bersabar yang dengannya pertolongan itu pun akan datang kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.